Yalalatan, 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 khuglatan inal ingan, walataku inal khirngan, in hadu ahlal watan. Yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubbul watan minal iman, wala taku minal hirman, in hadu ahlal watan. Indonesia illadhi anta unna nurhakanga kullu hayya hikaya tahi hayya kahinga kullu mayyatika yauma tomi hayyal qahimama. Masya Allah, ada apa kak? Kamu kok hafal sih Jo lirik Subhanul Watan? Ya Ahlal Watan. Iya betul, Subhanul Watan atau Ya Ahlal Watan. Memangnya kamu tahu siapa pencipta lirik dari lagu ini? Siapa kak emangnya? Beliau adalah ulama hebat Nusantara yang bernama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Hah? Siapa itu kak? Mau tahu kisahnya? Mau lah kak. Kita sapa dulu teman-teman yang ada di rumah, oke? Oke kak, tadi bilang salam ya kita? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Asli dan rekan saya. Aku tuh kak. Ya iyalah kamu, siapa lagi? Ayo kenalan dulu. Nama saya Tarjo. Ya Tarjo, kami dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Udah semangat sekali Tarjo. Ya iyalah kak. Nah teman-teman, kali ini Kak Asli ditemani dengan Tarjo akan menyampaikan kisah dari ulama Nusantara yang hebat sekali. Beliau adalah pencipta syair Subhanul Watan atau Ya Ahlal Watan. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atau sering disebut dengan Mbah Wahab. Mbah Wahab adalah salah satu ulama besar, pendiri organisasi Islam terbesar Indonesia, NU. Ya betul, NU, Nahdlatul Ulama. Dan beliau adalah salah satu tokoh pahlawan nasional. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Subhanallah, keren ya kak. Betul, keren sekali. Nah, ulama yang keren ini Jo menciptakan lirik Subhanul Watan yang biasanya dilantunkan sebelum kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan yang bernama Nahdlatul Watan itu dimulai. Lembaga pendidikan Nahdlatul Watan itu didirikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah pada tahun 1916. Nah, apa Jo? Jadi ini diciptakan sebelum Indonesia merdeka kak? Itu liriknya tentang apa sih? Betul, lirik ini diciptakan sebelum Indonesia merdeka. Lirik Subhanul Watan atau Ya Ahlal Watan berisi tentang kecintaan terhadap tanah air. Masya Allah, berarti cintanya sebelum Indonesia merdeka. Betul, Kiai Haji Wahab Hasbullah membuktikan bahwa kecintaannya terhadap tanah air Indonesia dibuktikan melalui lirik lagu Ya Ahlal Watan bahkan sebelum Indonesia merdeka. Peran penting Kiai Haji Wahab Hasbullah sangat besar terhadap Indonesia. Bahkan ada sebuah kisah setelah Indonesia merdeka, saat itu para tokoh politik tidak mau berkumpul dan tidak mau berdiskusi bersama. Sementara saat itu terjadi pemberontakan di mana-mana. Lah terus gimana kak? Lalu pada masa itu di tahun 1948, tepatnya di pertengahan bulan suci Ramadan, Bung Karno memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk dimintai pendapat serta saran beliau mengenai hal ini. Dan Kiai Haji Wahab Hasbullah pun menyarankan untuk mengadakan silaturahmi, mengingat pada saat itu adalah bulan suci Ramadan.
yang artinya sebentar lagi adalah Hari Raya Idul Fitri. Lebaran. Betul, Lebaran. Yang biasanya disunahkan bagi umat muslim untuk saling bersilaturahmi. Pendapat ini pun disetujui oleh Bung Karno. Namun Bung Karno berkata, Kiai, kalau silaturahmi itu kan biasa. Nah, bagaimana kalau kita membuat istilah lain, yang lainnya, Kiai? Jadi bukan silaturahmi istilahnya, Kiai. Nah terus Kak, lalu Kiai Haji Wahab Hasbullah pun menjawab, itu gampang Pak Karno. Jadi begini, tokoh-tokoh politik saat ini sedang bermusuhan. Padahal bermusuhan itu kan dosa. Itu sebuah kesalahan. Kesalahan itu adalah dosa. Dan dosa itu haram hukumnya. Jadi bagaimana kalau yang haram ini kita jadikan halal? Jadi pertemuan ini kita namakan halal bihalal. Kata Kiai Haji Wahab Hasbullah menjelaskan kepada Bung Karno. Lalu Bung Karno pun menyetujui hal itu. Dan diadakanlah halal bihalal dalam rangka mempersatukan tokoh-tokoh politik Indonesia pada saat itu. Lalu Kak, lalu Jo dan juga teman-teman, karena pertemuan itu berhasil, jadilah hingga saat ini halal bihalal ini menjadi tradisi dan budaya untuk masyarakat Indonesia, terlebih untuk umat muslim di Indonesia saat datang Hari Raya Idul Fitri. Masya Allah, ternyata gagasan Kiai Haji Wahab Hasbullah sangat luar biasa, menyambungkan tali silaturahmi teman-teman. Masya Allah, luar biasa ya Kak. Betul, luar biasa sekali. Nah teman-teman, sebagai anak bangsa kita harus meneladani sikap beliau, sikap Kiai Haji Wahab Hasbullah yang begitu cinta dengan tanah air. Bahkan meskipun Indonesia belum merdeka pada saat itu. Tarja gimana? Ya iyalah, aku cinta tanah air. Lah aku lahirnya di Indonesia. Lahir di Indonesia. Terus hidupnya di Indonesia. Makannya juga di Indonesia. Sekolahku juga di Indonesia. Jadi aku juga cinta Indonesia. Wah, Masya Allah. Nah selain itu teman-teman, kita juga bisa mengambil pelajaran dari Kiai Haji Wahab Hasbullah yang memecahkan sebuah masalah dan menyatukannya kembali dengan ikatan tali silaturahmi. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah teman-teman, mungkin hanya ini kisah yang dapat Kak Asli sampaikan. Jangan lupa, sebagai anak bangsa kita harus cinta terhadap tanah air dan juga mempererat tali silaturahmi. Saya Kak Asli dan rekan saya Tarja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.